Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Auliani Siregar, NIM 419331172. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dari uji validitas. Pada tabel correlation dapat kita lihat maksud dari soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan seterusnya merupakan item atau merupakan pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Kemudian bisa dilihat juga ada persen korelasinya setiap butir soal atau bisa disebut dengan R hitung. Kemudian ada sink to tail yang merupakan nilai signifikannya dan N adalah jumlah data yang berjumlah 10 yang sudah tertera pada tabel output. Untuk melihat suatu data itu valid atau tidak, cara pertama adalah dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel ataupun dengan melihat nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dibilang valid. Namun sebaliknya, jika data tersebut nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Lalu cara lainnya juga bisa kita lihat dari lambang bintang yang tertera pada output, yang dimana bintang 1 menandakan bahwa korelasi signifikannya pada tingkat 5%. Dapat dikatakan ini probabilitas berhubungan. Jika bintangnya ada 2, menandakan bahwa korelasi signifikannya pada tingkat 1%. Dapat dikatakan nilai probabilitas hubungannya sangat tinggi. Adapun hipotesisnya yaitu H0 adalah untuk butir soal valid dan HA untuk butir soal tidak valid. Pengambilan keputusannya jika R hitung lebih besar dari R tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima. Dan yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka H0 ditolak. Interpretasi hasilnya yaitu untuk butir soal nomor 1 dapat dilihat bahwa nilai Pearson correlation-nya sebesar min 0,97, yang dimana kita akan bandingkan dengan R tabel. Untuk banyak data 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan R tabel sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih kecil R tabel, atau min 0,97 lebih kecil dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 tidak valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, yang dimana pada tabel output tersebut tertera nilai signifikannya sebesar 0,791, yang dimana nilai signifikan pada butir soal nomor 1 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 1 tidak valid dan tidak signifikan. Dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai Pearson correlation-nya tidak memiliki lambang bintang 1 atau 2 bintang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk butir soal nomor 1 bahwa itu tidak valid datanya. Untuk butir soal nomor 2 dapat dilihat bahwa Pearson correlation-nya sebesar 0,716, yang dimana kita bandingkan dengan R tabel. Untuk banyak data 10 dengan tarif nyatanya 5%, didapatkan R tabel sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,716 lebih besar dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 2 valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, yang dimana pada tabel output tersebut tertera nilai signifikannya sebesar 0,020, yang dimana nilai signifikan pada butir soal 2 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 2 valid dan signifikan. Dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai Pearson correlation-nya memiliki lambang 1 bintang, yang artinya tingkat signifikan korelasinya di tingkat 5%. Selanjutnya untuk butir soal nomor 3, dapat dilihat bahwa nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,724,
yang dimana akan kita bandingkan lagi dengan Airtable untuk jumlah data, untuk jumlah banyak datanya 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan Airtable sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar dari Airtable. Atau 0,724 lebih besar dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 3 valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, di mana pada tabel output tersebut tertera nilai signifikannya sebesar 0,018, yang di mana nilai signifikannya itu lebih besar, saya ulangin, dia itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 3 valid dan signifikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai percent correlation-nya memiliki lambang 1 bintang, yang artinya tingkat signifikan korelasinya di tingkat 5%. Untuk butir soal nomor 4, itu dapat kita lihat bahwa nilai percent correlation-nya sebesar 0,720, yang dimana akan kita bandingkan lagi dengan Airtable. Untuk banyak data 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan Airtable sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar dari Airtable, atau 0,720 lebih besar dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 4 valid. Lalu, bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, yang dimana pada tabel output tersebut tertera nilai signifikannya sebesar 0,019, yang dimana nilai signifikan pada butir soal 4 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 4 valid dan signifikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai percent correlation-nya memiliki tanda 1 bintang, yang artinya tingkat signifikan korelasi di tingkat 5%. Selanjutnya, untuk butir soal nomor 5, dapat kita lihat bahwa nilai di percent correlation-nya adalah 0,509, yang dimana akan kita bandingkan dengan Airtable. Untuk banyak data 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan Airtable sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih kecil dari Airtable, atau 0,509 lebih kecil dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 5 tidak valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, yang dimana pada tabel output tersebut tertera nilai signifikannya sebesar 0,133, yang dimana nilai signifikan pada butir soal 5 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 5 juga tidak valid dan tidak signifikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai percent correlation-nya tidak memiliki lambang 1 bintang atau 2 bintang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk butir soal nomor 5 tidak valid datanya. Lanjut, untuk butir soal nomor 6, dapat dilihat bahwa pada tabel correlation-nya memiliki nilai sebesar 0,273. Nah, nilai R hitungnya ini akan kita bandingkan dengan Airtable. Untuk banyak data 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan Airtable-nya sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih kecil dari Airtable, atau 0,273 lebih kecil dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 6 tidak valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya, itu sebesar 0,445, yang dimana nilai signifikan pada butir soal nomor 6 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 6 tidak valid dan tidak signifikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel output untuk nilai percent correlation-nya tidak memiliki lambang 1 bintang atau 2 bintang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk butir soal 6 tidak valid datanya. Yang terakhir, untuk butir soal nomor 7, dapat dilihat bahwa nilai percent correlation-nya sebesar min
0,085, yang dimana akan kita bandingkan lagi dengan R tabel. Untuk banyak data 10 dengan taraf nyatanya 5%, didapatkan R tabelnya sebesar 0,632 dari tabel produk momen. Maka dari data tersebut dapat dilihat bahwa R hitung lebih kecil R tabel atau min 0,85 lebih kecil dari 0,632. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir soal 7 tidak valid. Lalu bisa kita lihat juga pada nilai signifikannya di mana nilainya sebesar 0,815 itu pada butir soal nomor 7 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir soal 7 tidak valid dan tidak signifikan. Dan dapat dilihat juga pada tabel output-nya, itu untuk nilai percent correlation-nya tidak memiliki lambang bintang 1 ataupun bintang 2 seperti soal nomor 4, terdapat bintang 1, berarti dapat disimpulkan butir soal nomor 7 ini tidak valid datanya. Dari interpretasi hasil untuk soal 1 sampai soal 7 didapatkan kesimpulan adalah untuk data yang valid terdapat pada butir soal 2, 3, dan 4, sedangkan untuk butir soal 1, 5, 6, dan 7 itu tidak valid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.